kembali lagi di channel Atelika Ablin. Kita lanjut film Blackout untuk episode 3 dan 4, part 2. Kita langsung masuk ke alur cerita. Untuk membuktikan ibunya tidak bunuh diri, Wu mendatangi toko tempat ibunya berbelanja dan meminta rekaman CCTV. Tetapi karena ia terkenal tersangka pembunuhan, penjaga tokonya mengusirnya. Bahkan semua orang menghindarinya dan meneriakinya pembunuh dan hama. Ketua tim Noh mengamatinya dari jauh. Tahu diikuti, ia pun berlari dan bersembunyi. Ketua tim Noh hampir dipukulnya, tetapi kemudian ia memberikan nota pembelian ibunya saat ke pasar, menandakan ibunya tidak bunuh diri karena ia masih berharap pulang dan masak, memberikan baju kepada Wu. Tetapi ketua tim Noh marah padanya karena menginginkan penyelidikan kecelakaan itu, padahal ia seorang pembunuh. Ia berpikir karena Wu ini baru keluar dari penjara, makanya jadi pemicu kekacauan ini. Mungkin saja semua penduduk desa adalah tersangka. Kemudian ia tertawa karena pikirannya. Ternyata di rumah kaca tempat Suo melukis, terdapat ruangan rahasia. Di sisi lain, Deokmi memindahkan Ibu Wu ke ruangan lain agar dirawat lebih baik dan menggunakan peralatan terbaik. Deokmi dimarahi oleh CEO-nya karena ia berbohong, itu adalah ibunya. Ia juga memilih film yang akan dimainkan berlokasi dekat rumah sakit. Ia pun menceritakan dirinya rela melakukan apa saja untuk dilirik oleh Wu. Bahkan menjadi artis adalah pilihannya supaya Wu memperhitungkan dirinya sebagai orang spesial. Bahkan ia memaklumi status Wu sebagai tersangka asal Wu mau bersamanya. Seperti biasa, Hasil berkunjung di tempat Suo melukis dan makan es krim. Hasil mengajak Suo pergi bersamanya untuk berjalan-jalan, tetapi Suo menolaknya. Nah, kali ini Hasil tidak boleh melihat lukisan Suo, karena menurut Suo ini rahasia. Di rumah sakit, ayah Byungmu ingin menjenguk ibu Wu, tetapi ia langsung kemudian bertemu dengan Wu yang masih terus menanyakan kronologi kejadian ibunya kecelakaan karena pasti ia mengetahuinya. Tetapi ayah Byungmu marah. Ia memintanya pergi agar ini tidak terjadi lagi. Ia meminta jangan pernah melibatkan Byungmu tentang dirinya. Hasil yang sedang berjalan-jalan memotret anjing lucu, tetapi kemudian melihat tulang panjang yang menurut pemilik anjing itu adalah daging babi, dibawa dari saluran pembuangan sambil menunjuk tempatnya.
Di sisi lain, Wu mengikuti ayah Byung-mu di depan rumah Bo Yeong. Ia mengingat ketika mereka pulang sekolah, mendengar ayah Bo Yeong marah karena tidak ada orang di rumah. Tetapi pikirannya dibuyarkan ketika Ibu Boyeong yang akan pergi bekerja berbicara dengan ayah Byung-mu. Ibu Boyeong merupakan tulang punggung keluarga mereka karena suaminya yang tidak ada pekerjaan dan kerjaannya cuma mabuk. Ternyata, rumah Beong kini berada di sebelah rumah lamanya. Rumah itu terlihat lebih besar dan bagus dari rumah sebelumnya. Ketua Timno masih terus melakukan penyelidikan dan bukti-bukti. Ketika melihat CCTV, ia melihat gerak-gerik aneh Ibu Bo Yeong, salah satu korban, ketika melihat Ibu Wu lewat dan langsung menelpon seseorang. Ia pun meminta Ibu Bo Yeong datang ke sebuah kafe untuk menjelaskan asuransi, dan dengan sigap ibu itu pun memenuhi permintaannya. Ketua Timno meminta nomor handphonenya karena saat ini ia belum bisa membeli asuransi, tetapi ia sangat berminat dan pasti akan membeli asuransi. Dan ketika saat itu tiba, ia akan menelpon ibu itu. Tetapi saat akan memasukkan nomor, ia meminta Ge Yeong-mu mengalihkan pembicaraan dan meminta ibu itu membeli kue. Sedangkan ia memasukkan nomornya sendiri, tetapi ia memeriksa panggilan keluar saat kejadian jembatan layang. Dan ketahuanlah bahwa ia menelpon suaminya. Di sisi lain, ayah Byung-mu marah pada ayah Bo Yeong karena mendorong ibu Wu, padahal satu hari saja lagi ia akan pergi ke Seoul, jadi tidak perlu kejam kepada ibunya yang tidak tahu apa-apa. Tapi ia marah, memintanya, laporkan saja aku ke polisi. Tapi dengan masih marah, ayah Byung-mu pergi, meminta dia membuang jaketnya saat ia mendorong ibu itu. Ketua Timno bergegas ke rumahnya, tetapi ayah Bo Yeong akan mengubur barang bukti sebelum polisi datang ke rumahnya. Wu yang masih di rumah lamanya mendengar percakapan mereka, menelpon ketua Timno dan tidak diangkat, jadi sebelum dibuang, Wu berniat mengamankan bukti. Tetapi mereka bertengkar. Guys, Wu ini sebenarnya tidak kalah lebih tangguh dari warga desa. Tetapi selama ia menjadi tersangka, ia selalu mengalah, mau diapakan saja dirinya ia akan tetap pasrah dan diam saja. Ketika ayah Bo Yeong akan membunuh Wu, polisi datang dan menangkapnya. Ketua Timno sambil berkaca-kaca bilang ke Wu, jangan menyalahkan siapapun karena semua ini akibat ulahmu. Di sisi lain, Haseo masih memikirkan tulang yang diambilnya. Ia kemudian membawanya kepada Go Yeong-mu untuk dilihat. Ia akan memberikan tulang itu ke forensik. Wu yang kebetulan ada di situ. Wu melihatnya dan bertanya di mana ia menemukannya.
Sedangkan ayah Boyeong terus berdalih dan teriak meminta kepala polisi melindunginya. Tetapi ketua tim 0 bilang kepala polisi sudah pulang. Kemudian ia bertanya, apakah kepala polisi selalu turun tangan ketika ada masalah di desa setempat? Ia menambahkan kepala polisi kami adalah orang yang bermoral baik. Kami tidak ingin rumor aneh menyebar tentang dia karena Anda. Kepala polisi yang ada di luar pun mendengar itu langsung pulang. Kemudian Haseol memberitahukan tempat di mana saluran itu berada dan bertanya kepada Woo apakah dia sudah pernah ke sini. Woo bilang ini pertama kalinya ia datang ke sini. Haseol memberikannya senter untuk berjaga-jaga. Sementara itu, ayah Boyeong mulai bercerita. Putrinya sering membelikan ia minum karena ia anak baik. Sedangkan di luar, para detektif bergosip mengapa kepala polisi melajang yang menurut mereka rumornya tunangannya kabur. Sedangkan ibu Boyeong minum-minum karena suaminya ditangkap. Ia sangat takut dan sedih. Lanjut nih, ayah Boyeong ternyata iri kepada kehidupan Woo. Ia sangat pintar, bahkan masuk sekolah kedokteran, punya restoran, bahkan sampai sekarang ia tidak kehilangan apapun padahal ia seorang psikopat dan membunuh putrinya. Ayah Boyeong meminta rokok karena sangat kesal. Ketua timnya segera meminta rokok ke timnya langsung masuk mendengar pengakuan ayah Boyeong karena ketika orang sudah bersantai, maka mudah mengakui apa yang ia perbuat. Sedangkan ayah Boyeong bercerita, memang ia mengikuti ibu Woo karena sangat marah ia membeli baju untuk orang yang membunuh anaknya. Seolah-olah ia menyambut dengan kegembiraan. Kemudian bilang, jika tak mengusirnya sekarang, ia akan membunuhnya dan mencabik-cabik serta membuangnya di selokan. Ibu Woo meminta maaf dan memohon izin memberikan makan sekali saja. Tetapi ayah Boyeong begitu marah karena ia tidak bisa begitu selama 10 tahun ini kepada anaknya. Kemudian ia mendorong ibu itu karena tidak bisa menahan amarahnya. Di sisi lain, Woo masih mengikuti aliran pembuangan itu tetapi tidak menemukan apa-apa. Karena penasaran, Haseol kembali ke saluran pembuangan itu dan bertanya, apakah kau memang lupa ingatan atau pura-pura lupa? Woo bilang, bagaimana menurutmu Haseol? Bukankah kasus sudah selesai? Tapi Woo bilang, bagiku ini belum berakhir. Saat itu aku sangat lapar dan mengantuk, sehingga berkata ya, dan aku ingin melihat orang tuaku. Saya mengatakannya, aku kira semua akan baik-baik saja, tetapi ternyata salah. Saya akan melakukan apa saja yang bisa dilakukan untuk mencari tahu dan mengungkapkan kasus ini. Itu tugasku dan sisa hakku. Jika aku benar melakukan kesalahan, maka aku akan dihukum lagi. Haseol memberitahukan Woo di mana got lainnya. Woo mulai turun dan memeriksa. Baru saja sampai, ia menemukan tulang belulang dan name tag si Boyeong. Di sisi lain, Haseol mendengar Woo histeris di bawah, kemudian langsung menelpon Byung-moo. Ia mengirim foto name tag Boyeong yang ditemukan Woo di selokan. Tetapi Byung-moo malah mengajak Haseol makan malam minggu depan. Ketua tim 0 bertanya siapakah itu? Apakah Woo? Bukan, ini bukan Woo, tapi seorang gadis yang membawa tulang humerus yang mengembang turun karena hujan, kemudian membawanya ke sini untuk melaporkannya. Tadi Woo bertanya di mana dia menemukannya, sekarang ia mengantarnya ke TKP dan menemukan sesuatu, yaitu name tag salah satu korban. Ketua tim 0 tercengang, apakah gadis itu masih bersamanya? Apakah kalian tidak takut Woo menghilangkan bukti dan temanmu dalam bahaya? Ia meminta Byung-moo untuk tetap berhubungan dengannya, dan ketua tim 0 akan berangkat ke TKP. Haseol khawatir mendengar tangisan dan teriakan Woo, kemudian memotong saluran dari atas dan menemukan pakaian korban. Ayah Suo segera menuju TKP ditemukannya mayat korban. Sebelum pergi, ia memastikan asisten rumah tangganya memberi obat kepada Suo. Sedangkan Haseol menelpon majikannya memberitahukan mayat telah ditemukan.
Ketua Tino yang sampai di TKP segera turun memarahi Wu karena berusaha menghilangkan bukti. Ya ampun, geram banget ya dengan polisi gila ini, padahal Wu yang menemukannya tapi masih ia dihajar. Episode 3 sudah selesai, kita akan lanjut ke episode 4. Keesokan paginya, Wu bangun dari tidur karena suara tawa Daen dan Boyong yang sedang bermain. Ternyata itu hanya mimpi yang meminta Wu menemukan mayat mereka. Penyelidikan kembali dilakukan, keluarga para korban pun berdatangan ke TKP dengan histeris hingga pingsan. Alih-alih menanyai Wu ke kantor polisi, tetapi kepala tim Noh malah membawa Wu ke gudang agar ia dapat mengingat kejadian itu. Kepala tim Noh emosi, tetapi Wu bilang ia tidak membunuhnya. Tangkap pembunuhnya, tolong bantu aku. Wu mulai bercerita bagaimana ia bertengkar dengan Bo Yeong saat itu, tetapi tidak membunuhnya. Setelah mereka bertengkar, ia pergi sendiri. Seperti biasa, Haseol mengunjungi Suo dan bercerita kejadian penemuan mayat. Tetapi Haseol malah diusir. Suo ngamuk memecahkan pot bunga, kemudian ia mulai kejang. Ia dilarikan ke rumah sakit. Haseol melihat lukisan itu lalu pergi dengan Suo. Suo bilang yang membunuh bukan Wu. Ketua tim Noh yang melakukan penyelidikan kembali, bingung kasus 10 tahun lalu, Wu dijatuhi hukuman tetapi tidak mengajukan banding, membunuh 2 orang dengan sangat teliti dan tidak mengingat apapun. Biasanya kasus seperti ini penjatuhan hukuman paling cepat 3 bulan bahkan 2,5 tahun. Tetapi kasus Wu hanya 2 bulan sudah langsung diputuskan. Saat meminta penjelasan kepada kepala polisi, ia menegaskan mereka hanya bisa bekerja dan melakukan investigasi, jasa penuntutlah yang memutuskan. Apakah salah melakukan penyelidikan dengan cepat? Ketua tim Noh bertanya, apakah penyelidikan dipercepat dan membuat Wu mengaku agar hukuman yang diterima dapat pengurangan? Itu sebabnya Wu tidak mengajukan banding. Seharusnya hukuman ini minimal 20 tahun. Dia diadili pada saat masih di bawah umur sehingga hukumannya hanya 10 tahun. Apakah kau membantunya? Kepala polisi menjawab, putra sahabatku melakukan kejahatan karena dorongan hati. Apa yang bisa kau sarankan kepadanya? Ketua tim Noh merasa bersalah jadi langsung pamit lanjut bekerja. Anggota Kongres Ye Yeong-sil mengunjungi Ibu Bo Yeong. Ia berjanji akan meloloskan undang-undang hak korban atas hak-hak penjahat, tetapi ibunya meminta suaminya dikeluarkan dari penjara terlebih dahulu. Sedangkan Wu masih terus mengingat apa yang terjadi dan mencari bukti siapa pembunuh sebenarnya. Di rumah sakit, Suo meminta Haseol membawa lukisannya, tetapi tidak boleh ada siapapun yang tahu, karena ini rahasia. Sedangkan Wu melihat foto kemudian mengingat saat itu bensinnya habis ketika akan pergi. Karena tidak punya uang, maka ia tidak jadi pergi. Ia melihat nota pembelian bensin setiap kali ia beli dengan jumlah yang sama dan sangat sedikit mengingat kantong seorang mahasiswa. Di sisi lain, ternyata asisten rumah tangga Suo terlebih dahulu memberitahukan kepala polisi soal lukisan itu saat melihatnya ayahnya terkejut. Untuk memulai penyelidikan, Wu mendatangi pom bensin, meminta pemiliknya memberitahukan siapa yang mengisi bensinnya penuh saat kejadian itu. Tetapi pemilik pom bensin itu marah dan mengusirnya.
Deokmi mencari Wu melalui alat pelacak yang terpasang di handphonenya. Ia menemukan Wu dan melihat dia diperlakukan tidak baik. Kemudian meminta Wu pergi dari sini karena ia selalu diperlakukan tidak baik, tetapi ia bilang ia akan menemukan Daeun. Deokmi terus membujuknya, tetapi Wu memintanya melanjutkan hidupnya. Di sisi lain, Hsao datang ingin mengambil lukisan tetapi tidak menemukan apa-apa. Lukisannya sudah dibakar oleh ayah Suo. Terlihat seorang direktur rumah sakit mendapat konseling seorang wanita cantik, memintanya datang minggu depan. Saat itu handphonenya berbunyi. Suara pesan masuk dan bilang, "Kau membunuh 11 tahun lalu." Saat minum bersama rekan-rekannya, kepala bagian kepolisian bercerita bagaimana ia bisa cepat menangkapku. Karena panggilan telepon nenek Daeun, ia bercerita sedang bersama kekasihnya. Tetapi kemudian ia terdiam ketika ditanya, "Apakah kau juga yang menemukan sepatu Ketsu yang berlumpur dan berlumur darah?" Yang lainnya kemudian bertanya, "Apakah Wu benar-benar pingsan?" Ia mulai bercerita lagi, Wu benar-benar tidak bisa mengingat apa-apa. Ia membunuh Bo Yeong terlebih dahulu, kemudian membawa Daan ke gudang dan membunuhnya juga. Ketua Tim Noh curiga. Di rumah sakit, kepala polisi bertemu dengan direktur rumah sakit dan bilang Suo beberapa bulan ini tidak pernah epilepsi. Menurut direktur rumah sakit, itu terjadi karena ia bertemu dengan orang asing. Siapa gadis yang menemaninya tadi? Aku belum pernah bertemu dan dikenalkan Suo. Padahal semuanya Suo katakan kepadanya. Kepala polisi menjawab, "Oh, itu temannya Hsao, mahasiswa kedokteran yang sedang cuti dan bekerja di restoran paruh waktu Dumosjeon Garden." Kemudian ia bercerita, mungkin saja Suo karena bertemu dengan Wu yang 10 tahun lalu membunuh temannya 2 orang yang sebenarnya ingin ia hindari. Dan apakah bisa saja Suo melukis apa yang ia lihat atau mimpikan? Tetapi direktur langsung bilang, "Aku akan mengganti obatnya," tetapi ia masih memikirkan pesan yang dikirim seseorang padanya tadi pagi. Ketua tim Noh menemui tim forensik yang bilang, korban kehilangan celana dalam, tetapi selain itu lengkap. Itu berarti kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan kekerasan seksual. Apakah korban tidak membawa ransel atau aksesoris apapun? Di sisi lain, para warga mengusir Wu, tetapi kemudian si gendut datang dan meminta warga dan ayahnya pulang. Wu mengajak si gendut ke gudang dan bertanya, "Ketika kita minum-minum saat aku bertanya ke Beiyong mengapa bibirnya berdarah, ternyata ia dipukul ayahnya, tetapi ia tidak menangis. Bagaimanapun keadaannya, ia tidak pernah menangis." Kemudian saat di mobil, Boyeong malah menangis. Pasti ada alasannya, tetapi si gendut malah marah dan pergi. "Mana aku tahu mengapa Boyeong menangis ketika di mobil? Dia kan bersama kau." Wu terus berpikir, siapapun yang bisa menyetir pasti bisa menggunakan mobilnya, karena kunci mobilnya selalu ada di kotak peralatan. Ternyata, ayah Suo mempunyai hubungan terlarang dengan ibu Boyeong. Kemudian ibunya mengaku Boyeong terakhir ada di rumah kepala polisi. Beiyong melihat ibunya selingkuh dengan kepala polisi. Ia mengancam kepala polisi jika tidak membebaskan suaminya, maka kebenaran akan terungkap. Gosip akan membuat karirnya hancur. Oke, episode 4 berakhir. Kita akan lanjut ke episode 5 dan 6 untuk part 3. Stay terus di channel Atlika Ablin. Jangan lupa nonton film menarik lainnya. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye.